Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau belajar mengenai tes AKM. Jadi kalau misalnya ada teman-teman semuanya pengen tahu soal-soal AKM, ini dia. Ini adalah contoh soal AKM. Jadi di sini kita mau belajar asesmen kompetensi minimal. Jadi AKM. Nah, oke. Jadi biasanya soalnya adalah berupa dua hal. Kalau untuk siswa, jadi bisa literasi dan numerasi. Kalau literasi berisi tentang bacaan-bacaan, kemudian kalau numerasi berisi tentang angka-angka. Jadi berhubungan dengan matematika. Kalau yang literasi berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi kebanyakan adalah membaca dan semuanya adalah pemahaman. Dan untuk ada dua komponen lagi hasilnya. Jadi untuk siswa ada dua, literasi dan numerasi. Kalau untuk guru ada dua lagi, namanya survei karakter dan survei lingkungan belajar nanti di situ. Jadi itulah HKM. Oke, pertama-tama ini ada HKM soal yang pertama. Jadi bacalah teks 1 di sini. Bacalah teks berikut dengan sesama. Sekolah yang bersih dan sehat. Contoh judulnya. Sekolah yang bersih dan sehat merupakan tempat yang baik untuk belajar. Sekolah yang sehat adalah sekolah yang terhindar dari polusi dan kotoran. Polusi dapat muncul dari pembakaran sampah dan asap rokok. Selain itu, bau sampah yang menumpuk juga menimbulkan polusi udara, sehingga membuat siswa tidak nyaman belajar. Semua pihak yang ada di sekolah bertanggung jawab atas kebersihan dan kesehatan sekolah. Beberapa cara menjaga kebersihan sekolah adalah dengan membuat jadwal piket di setiap kelas, tidak membakar sampah di lingkungan sekolah, larangan merokok di dalam lingkungan sekolah, dan ada tempat sampah di setiap kelas. Dengan melakukan cara-cara tersebut, maka sekolah akan menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Salah satu tempat di lingkungan sekolah adalah kantin sekolah. Kantin sekolah didatangi siswa ketika jam istirahat. Ada yang membeli makanan di sana, ada pula yang membawa makanan dari rumah. Harus disediakan tempat sampah di kantin agar lingkungan di sekitar kantin terjaga kebersihannya. Memiliki sekolah yang bersih merupakan keinginan setiap siswa. Setiap siswa bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekolah menerapkan peraturan agar tidak membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, sekolah meletakkan tempat sampah tidak hanya di kelas, tetapi juga di setiap ruangan yang ada di sekolah, termasuk di kantin. Disediakan juga tempat mencuci tangan agar setiap siswa mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Ini pertanyaannya ya. Jadi sifatnya kalau pertanyaan AKM ada 5. Ada pilihan ganda biasa, pilihan dan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kemudian isian, uraian, serta menjodohkan. Itu 5 macam soal AKM. Oke, soal nomor 1 ini pilihan ganda. Sekolah yang bersih dan sehat merupakan tempat yang baik untuk belajar. Kalimat tanggapannya sesuai dengan kalimat tersebut adalah apa? Ya jelaslah, kita harus menjaga kebersihan sekolah kita agar kita nyaman dalam belajar. Jadi bisa buat latihan ya, teman-teman semuanya soal ini, dan ada kunci jawabannya. Polusi dapat muncul dari asap pembakaran sampah, asap rokok, dan bau sampah yang menumpuk. Peraturan sekolah yang seharusnya ada berkaitan dengan masalah di atas adalah apa? Tidak boleh membakar sampah di lingkungan sekolah, tidak boleh merokok di dalam lingkungan sekolah, dan harus ada tempat sampah di setiap kelas. Dengan begitu, nanti sekolah akan bisa bersih dan sehat. 3. Pada jam istirahat, di saat banyak anak membeli makanan di kantin, biasanya banyak sampah yang berserakan di sekitar kantin dan di tempat lainnya. Kalimat saran yang tepat untuk situasi tersebut adalah apa? Jangan membuang sampah di sembarang tempat agar sampah-sampah tidak berserakan ya. Seperti itu. Nah, ini dia. Ini ada soal pilihan ganda kompleks. Jadi bisa memilih lebih dari satu jawaban. Nomor 4 ya. Manakah dari pernyataan berikut yang benar tentang kalimat saran?
Nah, ini ada 3 pilihan jawaban. Kalimat saran harus disampaikan dengan bahasa yang sopan. Ya, benar sekali. Kalimat saran berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, bahasa yang digunakan dalam kalimat saran harus menggunakan bahasa yang tidak baku. Ya, janganlah. Jadi otomatis pilihannya ada 2 ya. Yang pertama dan kedua tadi. Lanjut, nomor 5. Pilihlah kalimat sarannya sesuai dengan teks di atas. Hendaknya sekolah membuat peraturan larangan merokok dan membakar sampah di lingkungan sekolah agar tidak ada polusi udara. Benar sekali. Saran itu biasanya dilengkapi kata-kata seharusnya, sebaiknya, hendaknya. Nah, seperti itu. Seharusnya dan sebaiknya biasanya kebanyakan. Sebaiknya sekitar kantin, setiap kelas dan beberapa tempat disediakan tempat sampah. Kalau untuk yang pertama, untuk menjaga kebersihan sekolah, sebaiknya siswa giliran piket membersihkan seluruh area kantin. Nah, jadi kalau seperti itu piketnya bagus. Cuma kalau tidak dijaga kebersihannya, ya apa? Nanti tetap membuang sampah sembarangan anak-anak. Dan kalimat itu tidak ada di bacaan. Ini kan yang sesuai dengan teks. Jadi jawabannya adalah jelas yang B dan C. Karena menyesuaikan dengan teks yang ada. Seperti itu. Nomor 6. Kata yang biasanya digunakan untuk membuat kalimat saran adalah ini dia. Sebaiknya, hendaknya, seharusnya, dan janganlah. Kalau mungkinkah sama mengapankah itu ya pertanyaan jelasan. Lanjut ya. Ini ada soal menjudulkan. Nah, kalau menjodohkan ini berarti soal yang ketiga ya jenisnya. Pilihlah kalimat saran berikut yang sesuai dengan gambar pada soal nomor 7, 8, dan 9. A. Sebaiknya rapikan kembali bukumu setelah belajar. B. Hendaknya seragam sekolah tidak boleh dicoret-coret agar seragam sekolah selalu rapi. C. Seharusnya semua siswa menjaga dinding sekolah tetap bersih dari coretan yang mengotori dinding sekolah. Oke. Ada soal nomor 7. Dari kalimat saran di atas, pilihlah kalimat sarannya sesuai untuk menyelesaikan masalah pada gambar berikut. Ini gambarnya, gambarnya anak-anak mencoret bajunya setelah kelulusan. Ini biasanya kelas 6 ini ya. Hendaknya seragam sekolah tidak boleh dicoret-coret agar seragam sekolah selalu rapi. Otomatis jawabannya adalah yang B tadi ya. Itu kalimat saran yang tepat. Lanjut teman 8. Dari kalimat saran di atas, pilihlah kalimat sarannya sesuai untuk menyelesaikan masalah pada gambar berikut. Ini mencoret-coret tembok. Oke, berarti seharusnya semua siswa selalu menjaga dinding tetap bersih dari coretan yang mengotori dinding sekolah. Untuk nomor 9, ini gambarnya dari kalimat saran di atas, pilihlah kalimat sarannya sesuai untuk menyelesaikan masalah pada gambar berikut. Ini gambarnya ada orang atau anak yang telah menggunakan banyak sekali alat dan buku tapi tidak dirapikan lagi. Sebaiknya rapikan kembali bukumu setelah belajar agar rapi. Oke, baru kita ke soal yang berikutnya, yaitu masalah isian singkat di sini. Nomor 10. Sekolah yang bersih dan sehat merupakan tempat yang baik untuk belajar. Sekolah yang sehat adalah sekolah yang terhindar dari polusi dan kotoran. Polusi dapat muncul dari asap pembakaran sampah dan asap rokok. Selain itu, bau sampah yang menumpuk juga menimbulkan polusi udara sehingga membuat siswa tidak nyaman belajar. Kalimat saran yang tepat untuk teks di atas adalah apa? Otomatis, sebaiknya seluruh warga sekolah menjaga kebersihan sekolah dan sekolah membuat peraturan. Tidak boleh merokok di sekolah, tidak boleh membakar sampah di sekolah, membuang sampah sembarangan, serta menyediakan tempat sampah. Itu jawaban untuk soal nomor 10 tadi. Lanjut, nomor 11. Salah satu tempat di lingkungan sekolah adalah kantin sekolah. Kantin sekolah didatangi siswa ketika jam istirahat. Ada yang membeli makanan di sana, ada pula yang membawa makanan dari rumah. Banyak sampah berserakan di sekitar kantin, terutama kita jam istirahat usai. Kalimat saran yang tepat adalah sebaiknya siswa yang ke kantin tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menyediakan tempat sampah di kantin sehingga kantin dapat bersih.
Di nomor 11 atau 12 sekarang. Perhatikan gambar di bawah ini. Kalimat caranya tepat sesuai dengan gambar. Aduh, kelasnya berantakan ya. Ada kursinya itu tidak beraturan, kemudian buku-bukunya berserakan, sampahnya juga. Sebaiknya warga kelas tidak membuang sampah sembarangan, merapikan barang yang digunakan, dan membuat jadwal piket kelas sehingga kelas tetap rapi dan bersih. Oh, sekarang urean. Ini soal yang terakhir berarti 13. Ada banyak sekali sampah di sekolah. Di antaranya sampah-sampah tersebut ada yang bisa didaur ulang dan ada yang tidak dapat didaur ulang. Berikan saranmu bagaimana sebaiknya mengolah sampah di sekolah. Oke, jelas sebaiknya sekolah menyediakan tong sampah dengan dua jenis, yaitu tong sampah yang isinya sampah yang dapat didaur ulang dan satunya tong sampah yang isinya tidak dapat didaur ulang. Sehingga nanti sampah-sampah yang dapat didaur ulang bisa kita gunakan lagi untuk keperluan yang lain. Seperti itu. Lanjut, 14. Sekolah yang bersih dan rapi membuat kita nyaman belajar. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga sekolah kita agar selalu tetap bersih dan rapi? Berikan saranmu. Yaitu kita harus membuang sampah pada tempatnya dan merapikan barang-barang yang telah digunakan. Kemudian seharusnya petugas piket kelas melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga sekolah dapat bersih dan rapi. Soal yang terakhir, ini dia nomor 15. Kita semua mendambakan sekolah yang selalu bersih di semua sisi. Namun, suatu saat kita mendapati toilet kotor dan bau. Berikan saranmu bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, ya seharusnya kita membuat peraturan untuk pengguna toilet agar menyiram dan membersihkan toilet setelah digunakan. Sehingga toilet menjadi berbau tidak menyengat atau baunya harum. Apalagi kalau misalnya diberi wangi. Itu dia soal-soal AKM. Ada 15 soal. Nah, semoga bisa untuk referensi belajar teman-teman semuanya menghadapi AKM di kelas 5 nantinya. Ini dia soal-soal AKM. Jadi ada 5 jenis. Silakan belajar. Kalau teman-teman semuanya bisa memahami soal ini dengan baik, insya Allah mudah mengerjakannya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai sini aja, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.